bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian. Ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Setiap insan terima panggilan, hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang mampu menghindari bayang kematian. Wahai kamu yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan fana dengan cemawa. Suatu saat pasti semua sirna tak berharga lagi. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Tuhanlah
matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Ini harus membuka wawasan saudara. Dan saudara akan menjadi cerdas dengan memahami hal ini. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib memiliki maksud memikul dosa, dengan memikul dosa, maka Tuhan membeli manusia menjadi miliknya. Dengan membeli manusia, Tuhan bisa memuridkan. Memuridkan itu istilahnya sama dengan mengubah atau mendewasakan. Mengubah. Maksudnya adalah mengembalikan kerancangan semula. Dengan rancangan semula Allah ini, maka dunia baru akan dapat direalisir. Jadi tujuannya ini. Sama sekali tidak ada unsur untuk membuat nyaman hidup. Ingat ini. Supaya yang tidak menikah dapat menikah, supaya yang tidak dapat pekerjaan, supaya yang sakit sembuh. Tidak, bukan itu. Kalau Tuhan mengadakan mujizat atau kesembuhan, karena Tuhan harus memberi tanda. Tanda-tanda ini akan menyertai. Kamu ikut aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda itu, tapi karena kamu makan roti sehingga kenyang. Kamu ikut aku bukan karena kamu melihat petunjuk Allah, semeion, yang membuat kamu tahu hendak kemana engkau kubawa. Tapi karena mau mengisi perut dan kamu kenyang. Dan ini satu hal yang buruk. Nah, kalau kutuk dipahami sebagai menyelesaikan masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, itu benar-benar sesat, saudaraku. Itu keliru. Penyelesaian kebutuhan jasmani harus dilakukan manusia dengan tanggung jawab. Jika seandainya tidak sesuai dengan keinginan manusia, tidak menjadi masalah. Sebab Tuhan akan menggantikan dunia ini dengan dunia baru. Dengan merealisir karya keselamatan ini. Tidak ada artinya dunia kita. Saudara sakit sembuh hanya 70 tahun. Saya bukan anti kesembuhan. Anda miskin jadi kaya hanya 70 tahun. Toh kita tidak bisa menikmati maksimal juga, saudaraku. Makin banyak uang, bisa makan makin enak, itu makin cepat mati juga. Jadi sama sekali jangan dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Bagaimana saya tidak provokatif jika saya melihat kesalahan banyak gereja hari ini mengajarkan kutuk. Kutuk dipandang secara mistik, kutuk dipandang dengan kacamata bangsa Israel. Keliru sekali, saudaraku.
Dan itu menyesatkan. Keadaan yang sulit yang dialami orang Kristen atau anak Tuhan itu memiliki dampak positif bagi pertumbuhan rohani. Jadi kalau saudara ke gereja yang Anda cari hanya kebenaran untuk bisa hidup suci, layak masuk rumah Bapa sebagai anak Allah. Jangan berkata sudah jadi anak Allah loh. Anda belum. Kalau belum berkeadaan sebagai anak Allah. Lalu di gereja dengan karakter yang diubah, rajin bekerja, giat, pola makan yang baik, dengan sendirinya akan terbangun. Jangan menyelesaikan dengan cara yang tidak dewasa, supaya toko laris didoakan. Itu kan cara-cara mistik, saudara. Kalau Tuhan mau menunjukkan kuasanya, Anda punya toko laris, ya biarlah. Dan itu juga untuk Tuhan kok. Semua juga untuk Tuhan, saudaraku. Bukan untuk diri saudara. Kutuk dosa dan dosa individu telah ditanggung di kayu salib. Tetapi bukan berarti kalau Tuhan sudah menanggung dosa kita di kayu salib, persoalan-persoalan menyangkut kebutuhan jasmani itu lalu dicabut. Manusia masih hidup dalam berbagai kesulitan. Tetapi kesulitan itu bukan lagi diperhitungkan sebagai kutuk atau hukuman. Sebab kutuk itu sesungguhnya terpisahnya manusia dari Allah. Itu saja. Sebab kalau kutuk dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, seakan-akan hubungan dengan Allah menjadi tidak berkualitas. Anda ngerti saya ngomong apa? Pasti belum dapat. Kutuk itu adalah terpisahnya manusia dari Allah. Titik. Soal jadi sakit, bumi terkutuk, itu bukan masalah. Masalah intinya manusia terpisah dari Allah. Jelas karena karakter buruk semua tidak pada proporsinya. Yang tadi perempuan menguasai laki-laki, kerja keras. Kenapa berpeluh? Berpeluh pun gak masalah. Memangnya kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, tidak berpeluh. Berpeluh juga. Ini mesti dikotbahkan nanti. Khusus ini. Berpeluh dengan egoisme, khawatir, serakah, sakit saudara. Dan dia menyakiti orang juga. Ibu-ibu melahirkan, tadi sudah saya jelaskan. Itu dampak dari karakter yang rusak. Jadi kalau kutuk dikaitkan dengan tidak menikah, gak punya anak, jadi miskin. Kutuk itu hanya berkaitan dengan terpisahnya manusia dari Allah. Kutuk itu harus hanya dikaitkan dengan terpisahnya manusia dari Allah. Kutuk harus hanya dikaitkan dengan terpisahnya manusia dari Allah. Kutuk harus dipahami hanya terpisahnya manusia dari Allah. Udah. Yang lain bukan masalah. Bahkan apapun bisa dipakai Tuhan untuk memulihkan kita. Jadi kalau ada gereja-gereja yang mengajarkan kutuk seperti bangsa Israel, pastikan itu sesat. Saya tidak mengatakan itu bisa membuat orang masuk neraka, mungkin ya tidak. Tetapi tidak sampai pada tingkat menjadi corpus delicti, anak-anak Allah yang masuk anggota keluarga kerajaan. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan, berarti dalam segala situasi. Dengan janji keselamatan dalam Yesus Kristus, maka persoalan-persoalan jasmani atau masalah-masalah menyangkut fisik fana daging kita tidak lagi menjadi masalah besar. Nggak ada lagi. Mau penderitaan hebat bagaimana nggak masalah. Toh nggak lama. Dan kalau saudara melihat orang-orang Kristen yang hidup di dalam penderitaan yang begitu hebat di abad mula-mula, mereka tidak menyesali ikut Tuhan.
Jadi kematian Tuhan Yesus yang memberi jalan keluar manusia bisa dipulihkan dengan Allah. Itu sudah di atas segalanya. Mau jadi perempuan, mau jadi laki gak masalah. Punya jodoh atau tidak, punya anak atau tidak gak masalah, saudaraku sekalian. Dan persekutuan itu harus dimulai sejak kita di dunia. Jadi untuk bebas dari kutuk, itu bukan nanti setelah mati. Sekarang engkau mulai melepaskan dirimu dari kutuk hukuman akibat kausalitas primanya Adam itu. Semua dosa dipikul. Tapi keberadaan manusia ini kan belum beres, yang ini yang belum beres. Kalau hati ini nggak diubah, masuk neraka loh. Itu berarti terkutuk. Makanya masuk neraka atau surga itu tidak dimulai nanti waktu kita setelah mati. Sekarang hubungan harus dibangun mulai sekarang. Habis-habiskan hidupmu untuk Tuhan saja, saudaraku. Yang pertama, hiduplah dalam kesucian dan kekudusan. Ayo kita belajar. Saya ngomong begini juga sedang belajar untuk membunuh monster Erastus. Monster itu namanya Erastus. Monster itu namanya Mary. Monster itu namanya Pantas. Wijaya, Hengki, Heni. Ini nama monster itu. Ini dibereskan. Jadi Tuhan Yesus membebaskan dari kutuk itu artinya tidak otomatis. Kalau dulu manusia pasti terkutuk, sekarang manusia bisa tidak pasti. Tapi jangan berkata ada sekelompok orang yang pasti dikutuk, yang lain pasti tidak dikutuk. Itu Tuhan yang jahat. Bukan demikian Tuhan yang benar. Ditawarkan, mau gak kamu ikut Tuhan? Ya saudaraku, kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Saya ironis ya, ironis dalam hidup saya. Saya jadi pendeta sudah 35 tahun rasanya. Dari tahun 77. Berapa tahun itu 77? 78 sudah mulai melayani Tuhan maksudnya. Tapi saya menghayati ini baru sekarang-sekarang saudara. Aduh, saya melihat keselamatan itu dengan kacamata yang berbeda. Karena di dalam keselamatan itu saya boleh memandang Bapa di surga, Bapa kami. Aku bisa menembus langit dan dipanggil Bapa. Aku panggil Bapa, aku dipanggil anak oleh Bapakku. Aku bebas dari kutuk karena ini. Tapi sekali lagi ini tidak otomatis. Engkau harus menjadi murid, diperjuangkan untuk bisa masuk. Makanya soal sekarang ini Anda terhormat atau tidak di mata manusia, kaya atau miskin, punya istri atau tidak, punya pasangan hidup atau suami tidak. Enggak masalah. Yang penting punya hubungan dengan Bapa di surga. Dan kita layak masuk ke dalam rumah Bapa. Itu baru namanya bebas dari kutuk yang sesungguhnya. Saya mau tanya jujur, hebat gak kebenaran ini? Saya bukan mau dipuji saudara, saya mengagumi. Duh kok saya baru tahu ya gitu saudaraku. Kesempatan untuk bebas dari kutuk itu, sekarang ketika kita membenahi watak kita, karakter kita, supaya kita bisa layak disebut anak Allah masuk rumah Bapa. Kalau yang diurusin kutuk kemiskinan, kutuk pengembaraan, kutuk bangkrut, apa enggak ngawur saudaraku? Maaf ya, saya bukan mau mencela, memang itu salah. Saudara dulu kan ikut salah kan? Saya juga.
Jadi kematian Tuhan Yesus melepaskan kita dari segala kutuk. Apapun udah bebas. Tapi kalau saudara tidak mau dengar-dengaran, tidak mau ikut Tuhan Yesus, ya saudara tidak bisa bebas dari kutuk, terhilang. Jadi satu-satunya yang bisa membuat kita lepas dari kutuk total itu ada satu. Mau dengar nggak? Mau dengar nggak? Tapi berat. Kalau Anda tidak lakukan hal ini, Anda terkutuk. Melakukan kehendak Bapa. Anda tidak melakukan kehendak Bapa, you terkutuk. Aku tidak kenal kamu. Nah, ajaran Kristen yang hanya mengajarkan percaya selamat. Apa itu percaya harus dibedah? Percaya itu ikut jejak Tuhan. Seperti Tuhan Yesus mengatakan makananku melakukan kehendak Bapa, kita pun ikut jejak Tuhan Yesus begitu. Jadi pada dasarnya kutuk itu bermakna hukuman. Dikutuk artinya diancam hukuman. Biasanya hukuman yang dipahami oleh banyak orang kan dalam bentuk malapetaka, kemiskinan, sakit, mandul, tidak dapat jodoh, gagal dalam karir, studi, gagal dalam bisnis, gagal dalam rumah tangga, bahkan sampai kematian. Pada dasarnya kutuk pada zaman sebelum zaman anugerah, ya sebelum zaman anugerah itu kutuk berupa ketidaknyamanan. Tetapi sejak zaman anugerah kutuk hanya dikaitkan dengan keselamatan kekal. Bapak Ibu ada di sini bukan hanya menjadi pendengar untuk diri saudara. Saudara juga harus menjadi pembicara untuk banyak orang. Saudara harus bicara ini kepada orang lain. Kita sudah gak punya masalah loh dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Masalahnya itu karakter kita, itu saja. Yang lain jangan dianggap masalah, ditanggulangi. Tapi Pak, saya punya masalah rumah tangga, masalah ini, ditanggulangi. Dan sementara Anda menanggulangi keadaan sulit itu, Anda sedang diproses juga. Itu pun menjadi alat di dalam tangan Tuhan mendewasakan saudara. Jadi hanya orang yang masuk dunia akan datang yang bebas dari kutuk. Kalau tidak masuk dunia akan datang berarti terkutuk. Nah, satu hal yang paling harus ditegaskan di sini, tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kematian Tuhan di kayu salib memikul semua dosa. Ini harga mati. Tidak ada agama, ajaran etika dan segala kepercayaan yang dapat membuat orang selamat atau diperkenan masuk dunia akan datang. Artinya dibebaskan dari kutuk tanpa pengorbanan Yesus. Tidak ada. Jadi Tuhan Yesus mati untuk semua orang, semua agama, semua manusia. Yang menolak Tuhan dalam arti melawan dia pasti binasa. Tidak ada orang yang melawan Tuhan Yesus jadi orang baik. Tidak ada. Kalaupun kelihatannya ada pasti jahat ya, tidak mungkin. Mukanya pun udah pasti kelihatan beda. Nggak ngenaken gitu. Iya, dia melawan penciptanya. Tuhan Yesus itu yang menciptakan langit dan bumi. You lawan dia, you jadi jahat. Tapi kalau orang agama lain, walaupun agama lain, tapi tidak membenci orang Kristen, tidak melawan Yesus, tetap bagus wajahnya. Pasti orang-orang seperti ini lurus hatinya, tidak menggunakan agama untuk politik, dia mencari kesejahteraan, pasti begitu. Pasti mencari ketenangan bagi sesama, pasti. Walaupun bukan Kristen, dan kita harus menghargai mereka juga loh. Tetapi saudara sebagai orang Kristen harus sempurna. Jadi saudara-saudaraku sekalian, Tuhan Yesus mati untuk semua orang dan karena kematiannya Tuhan bisa menyelamatkan semua manusia yang berbuat baik. Tetapi bagi orang Kristen harus menjadi anggota keluarga kerajaan surga dan mereka harus ikut mengambil bagian dalam rencana Allah menjadi corpus delicti atau sempurna seperti Tuhan Yesus. Jika jumlahnya genap, maka Tuhan akan mengakhiri dunia. Di sini kita mengerti mengapa Roma pasal 8. Setelah Paulus mengatakan,
Orang yang menderita bersama dengan Tuhan dimuliakan bersama dengan Dia. Penderitaan kita tidak sebandingkan kemuliaan yang kita dapat. Kalimat berikutnya, karena semua makhluk menantikan kita. Penyataan sebagai anak-anak Allah yang dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Semua makhluk, artinya makhluk bukan kucing, kodok, monyet. Tetapi orang-orang yang di luar Injil, termasuk umat perjanjian lama yang sekarang di Hades, ia menunggu kita. Ibrani 11 mengatakan walaupun mereka punya kesaksian iman yang baik, tapi mereka tidak mencapai apa yang mereka ingini, tidak sampai tujuan, karena Tuhan memberi lebih baik kepada kita. Tanpa kita mereka tidak sempurna. Kenapa? Karena mereka itu tidak akan bisa melihat perwujudan kerajaan Allah kalau kita tidak sempurna. Makanya kita harus ikut perlombaan yang diwajibkan. Ibrani 12 pasal berikutnya. Untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kita bukan saja membuat diri kita bebas dari kutuk. Kita juga menggenapi apa yang Tuhan Yesus kerjakan, di mana manusia bisa dibebaskan dari kutuk. Karena kita menjadi bagian dari corpus delicti. Jadi ketika nanti di langit baru bumi baru, ada orang-orang yang masuk dunia yang akan datang, bukan menjadi anggota keluarga kerajaan. Mereka itu akan ikut berterima kasih kepada orang-orang saleh yang jadi corpus delicti. Tentu di atas semuanya Tuhanlah yang layak menerima ucapan syukur. Karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Tapi Alkitab mengatakan banyak saksi seperti awan. Artinya apa? Bisa saja orang di sekitar kita. Bisa orang-orang saleh yang menantikan kita. Ini hebat sekali, saudara. Kok begitu luar biasa? Iya. Kita bukan hanya membuat diri kita bebas dari kutuk dalam arti lengkap sempurna. Tapi juga kita bisa menjadi anak Allah yang masuk anggota keluarga. Di sini pembebasan kutuk itu bisa dua aspek atau dua dimensi. Pembebasan kutuk secara pasif dan pembebasan kutuk secara aktif. Di dalam buku belum saya tulis, saudaraku, karena memang ini akan direvisi. Saya kerja keras, saudara. Dalam 1 bulan saya tulis 2 buku, you bayangin coba. Memang bahannya sebagian sudah ada, tapi harus mesti teliti. Secara pasif, saudara, tanpa bertindak apa-apa, salib telah membuat ini. Memikul kesalahan kita, membeli kita, kemudian memberikan fasilitas pemuritan. Apa itu? Roh Kudus dan Injil. Serta penggarapan Tuhan lewat segala situasi. Tuhan sediakan. Nah, aktif artinya kita memberi diri diubah. Supaya kita itu diperkan masuk dunia akan datang. Yaitu melakukan kehendak Bapa. Jangan urusan Tuhan, aku belum kawin. Pak Pendeta tolong bebaskan aku dari kutuk lajang. Dukun bisa menjawab, bro. Ya, nanti daripada ke dukun masuk neraka ke gereja. Pak Pendeta, lepaskan dari kutuk-kutuk. Kutuk apa? Kutuk lajang. Karena tante saya itu nggak ada yang kawin juga kayak saya. Aku lepaskan kutuk-kutuk, aku lepaskan. Emangnya siapa dia bisa melepaskan kutuk? Itu gila itu orang. Udah gila bener. Hanya Tuhan Yesus yang melepaskan kutuk, bro. Kok manusia bisa lepaskan loh? Tapi dulu saya begitu loh. Lepas kutuk, lepas. Nah, saya siap. Gila loh, sekarang saya sudah bertobat, saudaraku. Justru sekarang saudara walaupun belum nikah, Tuhan aku hidup untuk Engkau.
Aku tidak minta jodoh, tidak minta apa-apa. Apa yang harus kulakukan bagimu Tuhan? Nah itu. Kalau orang ke dukun pasti mau ada maunya. Mbah, apa? Saya gadis mbah, saya tidak tahu. Sungguh mbah, belum ada pria menyentuh saya. Tidak ada saksi. Kamu mau ngapain datang ke padepokanku ini? Gini mbah, jangan panggil mbah, eyang. Oh gitu. Ya eyang. Lalu mau apa? Saya datang ke eyang. Mau apa? Ya terserah eyang mau ngapain aku. Maksudmu untuk membuktikan tadi. Terserah eyang mau ngapain aku, terserah deh, terserah. Terserah. Itu kan perempuan gila. Tapi kalau saudara datang ke Tuhan harus begitu. Tuhan, ada apa anakku? Aku gadis usia 39. Aku tahu. Aku juga belum menikah masih perawan. Aku tahu sekali. Aku pilih darah Maria juga perawan. Kamu aku tahu. Lalu mau apa? Kalau kamu perawan, kamu mau apa? Aku tanya Tuhan, Tuhan ciptakan aku mau apa? Tepuk tangan, saudara. Nah, perawan-perawan begini di gereja dibuat fokus ke Tuhan. Nggak menikah lebih fokus ke Tuhan. Loh, kok malah dijodoh-jodohin? Belum nikah? Nggak boleh. Pemain musik kan yang belum. Ya biar dia nggak menikah kenapa? Tapi Pak kan orang tua saya mendesak. Orang tuamu ya itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Dan tidak ada firman Tuhan yang mengatakan anak dilahirkan untuk punya anak lagi. Nggak ada ayatnya begini. Nak firman Tuhan mengatakan kau kulahirkan supaya kau punya anak. Memang beranak cucu dan berkembang biaklah. Itu perintah universal. Yang tidak punya anak yang ngurus anak orang lain. Jadi nggak masalah. Ya Pak Eras ngomong enak gitu. Udah kawin. Nah kita yang belum itu. Dulu saya pikir kawin itu enak saudara. Ternyata sangat enak. Kalau menuruti kehendak Tuhan. Loh tuh aminnya kenceng banget kan. Artinya begini. Yang tidak menuruti kehendak Tuhan dia menyesali perkawinannya. Ayo amin lagi. Kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia dan menang, semua manusia tanpa penghakiman dengan sendirinya masuk ke lautan api. Semua terkutuk. Biar bumi jadi surga 70 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 1 juta tahun tidak ada artinya. Seandainya manusia tidak sakit, tidak pernah menderita secara fisik, bumi serba sempurna, tapi terpisah dari Allah, itu kutuk. Dengan demikian kematian Tuhan Yesus bukan hanya untuk orang Kristen, untuk semua manusia. Dengan demikian kutuk bisa dibatalkan. Ini pasif, semua manusia dari Adam sampai manusia terakhir. Amin. Ditebus. Dari dosa sejak lahir 0 tahun sampai 70, 80 tahun selesai. Yang belum selesai ininya.
Saya mau bicara lebih berani. Dulu takut-takut. Karena saya akan banyak musuh. Tapi sekarang saya mau bicara lebih keras. Tuhan mati untuk semua orang. Kalau lu gak suka, gue tanya, lu rugi apa? Rugi lu apa? Gak sesuai Alkitab. Mana firman Tuhan yang mengatakan begitu? Mana ajaran Tuhan begitu? Orang kafir seperti orang Niniwe pun disayang Tuhan. Nah, ini ajaran yang tidak benar. Ini sudah beres, yang belum beres ini. Jadi seandainya manusia, saudara, hidup 1000 tahun, tidak pernah menderita, terpisah dari Allah, kutuk. Jadi kalau sekarang kita punya akses menemukan Tuhan dan membangun hubungan dengan Tuhan, itu namanya bebas dari kutuk, tapi baru pasif. Aktif kita kerjakan sendiri, tepuk tangan. Tentu oleh pertolongan Roh Kudus. Ini maksudnya. Nah, di gereja yang diurusi dompet, duit, fisik, rusak dong. Jadi berkaitan dengan bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi, khususnya yang tidak mendengar Injil, perlu dijelaskan bahwa Allah bukanlah Allah yang tidak adil, penuh kasih. Allah itu Allah yang penuh kasih, yang melindungi, menjaga orang, semua manusia. Jadi kutuk Tuhan Yesus itu membebaskan semua manusia, saudara. Tak terkecuali. Semua juga dibebaskan. Tidak ada yang tidak dibebaskan. Lalu masuk surga semua dong Pak? Enggak. Nih, saya kembali ya, begini ya saudara. Supaya saudara bisa membedakan ya. Salib ini, nih, kutuk itu bisa hanya Tuhan Yesus yang bisa memikul dan meniadakan. Artinya terpisahnya manusia dari Allah. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikan. Nih, bagi orang percaya, juga bagi orang non-Kristen, semua kutuk itu diangkat. Yang ini juga diangkat, ini juga diangkat. Ini punya posibilitas masuk menjadi anggota masyarakat. Anggota masyarakat. Kalau mereka berbuat baik. Ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Ini juga karena salib. Mereka tidak tahu Pak, ya nggak perlu tahu. Mereka juga nggak tahu kalau Adam gara-gara Om Adam. Mereka berkeadaan seperti ini, amin. Tapi mereka harus perlu mendengar Injil. Oh iya, mereka perlu mendengar Injil. Tapi bukan jadi Kristen saja. Kalau Kristen harus sempurna. Sempurna menjadi anggota keluarga Allah. Kalau ini jadi baik. Jadi nanti kalau masuk dunia akan datang, mereka punya akses bertemu dengan Allah sebagai anggota keluarga. Kalau kita punya akses masuk dalam anggota keluarga, mereka masuk anggota masyarakat, maaf. Mereka punya akses menjadi anggota masyarakat, kita punya akses masuk anggota keluarga kerajaan. Maka Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Mereka yang mengenal Yesus sebagai jalan, mereka yang belajar kebenaran dari Injil, dan mereka yang mengerti hidup zoe dari apa yang dijalani Tuhan. Ini nggak tahu. Kalau ini mungkin berlaku firman yang mengatakan bahwa di kolong langit tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang membuat seseorang selamat. Nah, ini bisa termasuk sini. Tetapi Yohanes 4
ayat yang ke-6 itu hanya berlaku bagi orang Kristen. Sampai kepada Bapa. Tepuk tangan saudara. Nah kalau kita bisa sampai kepada Bapa, kenapa kita tidak mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Keselamatan kita sampai kepada Bapa. Dan ini bukan teori. Tolong deh dialami. Setiap hari minimal 30 menit ketemu Tuhan. Kalau saudara memiliki pengalaman berdoa seperti itu, nanti saudara mau berbuat dosa juga tidak berani saudara. Takut. Masih bersama saya? Kalau saudara tidak praktekkan apa yang saya katakan, percuma loh. Saudara punya akses bertemu dengan Bapa. Punya peluang menjadi sempurna seperti Bapa. Dan serupa dengan Tuhan Yesus. Saya itu bukan manusia yang sudah sempurna. Ini masih ada monsternya namanya Erastus. Kalau saudara punya nama sendiri. Daging kita ini belum beres. Ini belum mati total Pak. Ini masih menuntut untuk dipuaskan. Saya menyadari sekali itu. Maka dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Maksudnya bukan berbuat dosa. Memang ada belenggu ini, tapi tidak aku turuti. Harus aku belenggu sampai dia tidak bisa. Bukan dia yang membelenggu aku yang membelenggunya atau mematikan, sama artinya. Sehingga saudara tidak lagi ngomong sembarangan, bertindak sembarangan. Oh enggak lagi. Bangsawan surgawi dalam segala hal itu agung. Saya ulangi ya, saya itu masih belum puas. Bahwa akses bebas dari kutuk itu hanya bisa dikerjakan Tuhan. Itu baru secara pasif. Aktif kita yang mengerjakan pertolongan Roh Kudus. Yaitu bagaimana memperbarui karakter supaya kita bisa berjalan seiring dengan Tuhan dan layak masuk langit baru, bumi baru. Orang percaya adalah orang-orang yang sangat eksklusif. Eksklusivitas orang percaya terletak pada faktor-faktor ini. Pertama, orang percaya diperkenan menjadi anggota keluarga kerajaan. Ini sampai kepada Bapa. Jadi waktu Tuhan mengatakan aku satu-satunya jalan, itu bukan hanya berarti bahwa keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus, tapi satu-satunya yang bisa membawa orang kepada Bapa. Kalau hanya membawa masuk langit baru bumi baru, banyak pendidikan moral juga baik, Pak. Hukum Taurat itu juga kalau dilakukan itu bisa membuat orang masuk surga, tapi jadi anggota masyarakat. Kalau saudara berkata, tapi Pak, tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat. Ya enggak ada yang bisa. Tapi jangan lupa mereka punya darah domba yang ditumpahkan untuk menyelesaikan dosa. Darah domba enggak menyucikan Pak. Oh iya enggak menyucikan. Itu darah Tuhan Yesus yang menebus semua dosa manusia. Bukan hanya orang Yahudi. Amin. Semua manusia. Jadi orang Kristen itu eksklusifnya bisa menjadi anggota keluarga kerajaan. Ingat ini. Aku satu-satunya jalan sampai kepada Bapa. Kalau cuma masuk anggota keluarga kerajaan, masuk anggota masyarakat, itu Taurat itu ada. Pendidikan budi pekerti yang baik-baik di dunia bisa membuat orang masuk dunia akan datang. Tapi kalau sampai kepada Bapa, akulah. Tapi harus lewat aku, jalan, hodos, lorong panjang, tidak mudah. Lalu kebenaran, harus belajar kebenaran. 3, hidup. Kamu harus mengikuti jejakku, memiliki hidup seperti hidupku. Makanya jadi orang Kristen itu bukan susah, saudara, sangat susah. Jadi kalau menjadi Kristen lalu sama dengan anak dunia, bedanya cuma ke gereja, 100% sesat dia. Dia pasti nggak jadi Kristen yang benar. Makanya peminatnya kalau mau jadi Kristen yang benar nggak banyak.
Mau diteruskan nggak seminar ini? Ini makin berat ini. Jangan saudara amin-amin aja. Betul nggak Anda mau menjadi orang yang eksklusif? Menjadi anggota keluarga kerajaan yang pertama itu. Yang kedua, orang percaya diberi kemungkinan untuk mencapai level sampai kepada Bapa. Artinya level sempurna. Kudus seperti Bapa kudus. Dari penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa orang percaya bukan saja terbebas dari kutuk untuk diperkenankan masuk dunia akan datang atau selamat, tapi menjadi sempurna untuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Hebat sekali saudaraku. Aduh, hebat sekali saudaraku. Makanya kalau kita mengerti ini, kita itu rela. Rela. Ketika saudara bergumul ya, mengubah diri untuk menjadi manusia Allah, masuk dalam proses pemuritan, saudara kan calon-calon anggota keluarga kerajaan. Bapak di surga pasti mengistimewakan saudara. Jangan takut. Percayalah, Tuhan memprotek kita, melindungi kita sempurna. Tuhan itu pasti mampu melindungi saudara dan saya untuk tidak mengalami penderitaan, kekurangan atau apapun. Tetapi Tuhan lebih tertarik dan cenderung melindungi karakter dan kehidupan rohani kita daripada harta kita. Jadi setelah menjadi Kristen kok malah diporak-porandakan ekonominya. Kok jadi sulit usahanya. Sebenarnya itu simptom atau gejala dia terpilih. Tapi kadang-kadang terus terang orang-orang seperti itu nggak mengerti. Dan saya juga tidak bisa menjelaskan. Karena dia tidak mau dijelaskan. Seperti Ayub ya mengatakan bahwa kalau ia menguji aku akan muncul seperti emas. Menguji artinya menggarap di situ. Menggarap baru menjadi emas. Jadi menjadi emas itu tidak mudah, lewat proses. Maka hal ini harus dipahami supaya saudara kalau mengalami hal demikian mulai bertanya bagian mana dalam hidupku yang sedang diproses Tuhan. Dan hal itu dilakukan Tuhan supaya orang-orang yang dikasihi ini tidak masuk api kekal. Jadi keadaan buruk bagaimanapun yang kita alami itu mendatangkan kebaikan. Jadi tidak selamanya Tuhan melindungi usaha kita. Tidak selamanya Tuhan melindungi ya rumah kita atau mobil kita atau usaha kita. Tuhan sekali waktu bisa memporak-porandakan saudaraku. Tapi hal itu dilakukan demi supaya kita bisa masuk kemuliaan Tuhan. Nah ini yang saudara harus pahami dengan benar. Nah enak dong Pak ya. Makanya jangan sampai diperlakukan begitu. Kalau saudara orang Kristen berpikir Tuhan selalu melindungi apa yang menurut kita harus dilindungi. Maka berarti kita menjadikan Tuhan hanya sekedar pengawal. Kalau kita berpikir bahwa Tuhan selalu melindungi apa yang menurut kita patut atau harus dilindungi, kita hanya menjadikan Tuhan itu sekedar pengawal. Ini sikap mencari keuntungan diri sendiri atau oportunis untuk memanfaatkan Tuhan. Alkitab memang menunjukkan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tetapi prioritas objek yang dilindungi Tuhan harus sesuai dengan pertimbangan dan kebijaksanaannya. Banyak orang tidak mengerti hal ini. Jadi kalau kita itu terganggu, kita lihat kenapa gua terganggu? Karena ada ambisi. Jadi kalau kita dijahatin orang, yang membahayakan bukan orang yang menjahati kita. Tapi diri kita ini loh, yang jadi galau untuk hal yang tidak perlu kita galau.
Tidak perlu kita galau. Kalau kita misalnya lagi bangun gereja dan masalah kebutuhan gereja, yang berat itu bukan masalah kebutuhan yang belum ada. Kekhawatiranmu itu loh. Ini emangnya milik siapa? Nggak, melawan kekhawatiran nggak gampang loh saudara. Jadi Bapak Ibu di sini jangan pikir wah Pak Era Sena jemaatnya banyak, semua tercukupi. Kau tidak tahu isi perutku. Dapurku itu rahasia. Tapi di situ saya belajar. Jadi ketika aku dalam kesulitan keuangan misalnya, masalahnya bukan di uang itu, di sini sakitnya. Bukan di sini. Bukan di sini. Di sini. Jadi kalau dimusuhi orang itu, bukan orang itu yang membahayakan di sini. Kalau ini enggak beres, ia bisa berkata, aku tidak kenal kamu. Kita nggak bisa bilang, Tuhan, dia keterlaluan Tuhan. Dia lebih jahat dari setan. Enggak, kamu harus mengampuni dia bukan setan. Aku taruh dia memang untuk itu. Tidak mungkin sesuatu terjadi secara kebetulan. Nah istimewanya orang Kristen itu digarap Tuhan lewat segala perkara. Untuk bisa menjadi sempurna. Jadi di sini pasif dan aktif. Udah nangkep saudaraku? Amin. Nah, yang kedua, bebas dari kutuk di sini juga punya tingkat. Ini dalam buku belum ada, maka saya katakan nanti ada revisi. Jadi kalau orang mau bebas dari kutuk, ini hanya baik. Ini aktif loh. Ini harus apa? Sempurna. Kalau sampai mau didebat, saya nggak mau. Yuk baca bukunya. Buku saya ada 44 judul. Yuk baca. Kebenaran ini punya implikasi yang jelas. Amin. Bukan hanya iya kita bebas dari kutuk. Oh enggak. Bebasnya gimana? Saudara tidak boleh lupa bahwa dunia ini bukan Firdaus. Istimewa yang berikut, eksklusivitas orang percaya yang berikut adalah kita punya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ini hebat. Jadi yang pertama apa saudaraku? Kita dimungkinkan menjadi anggota keluarga kerajaan. Kita umat pilihan yang dimungkinkan menjadi anggota keluarga kerajaan. Yang kedua apa saudara? Digarap Tuhan untuk sempurna. 3, punya damai sejahtera melampaui segala akal. Biar enggak naik mobil, tidak naik tapi BMX. Itu pun juga happy. Itu hebatnya kita orang percaya. Kita beri tepuk tangan saudaraku. Luar biasa kan saudara? Ada pasif, ada aktif. Ada eksklusif dan tidak eksklusif. Ini luar biasa. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tiada berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh kau yang pedulikan, hanya kau yang mengerti diriku Tuhan. Kasih setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati lembah gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihatmu
Engkau ajar ku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Kasih setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati lembah gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan.